Ibu pasang bapak pasang alarm supaya apa Pak? Supaya bunyi, supaya bangun. Anda pasang alarm supaya bangun, nah maksudnya. Ibu, saya nanya ke bapak, ibu sok tahu supaya bangun, supaya apa Pak pasang alarm? Supaya bunyi, yang ngomong supaya bangun. Keliru, Anda pasang alarm itu supaya bunyi. Setelah bunyi, bapak bangun dari tidur. Saya lagi cerita apa Bu? Nah, Anda mah ngobrol saeutik leungit gitu. Pokoknya Anda mah mau ngaji, tong diajak ngobrol we. Begitu diajak ngobrol, saya ngomong apa Bu? Oh, naon ya. Tapi nggak apa-apalah. Saya bisa memahami gitu. Kadar kecerdasan orang kan beda-beda. Ibu bapak, jadi jelas kita perlu bahas amalan pelebur dosa karena manusia mah tidak ada yang steril dari dosa. Tadi ayatnya sudah. Selalu jadi kadang-kadang dengan orang soleh ge kudu sabar. Sok Anda bepergian dengan orang yang suka sholat, pas di jalan teh, sholat di mana? Sholat di mana? Di mana? Ya, sholat. Kata orang yang beriman mah, ayo kayaklah di rest area sekian. Tapi kalau Anda di lingkungan yang buruk mah tidak akan bicara sholat. Justru kalau Anda bilang, Kang, sholat dulu, jika asup surga bagaimana tenang itu kudu sok suci ya dia jelema Allah gitu rudet juga kamu nyebut teh Allah itu juga rudet juga kamu. Jadi Bu Pak, kita tuh butuh sabar dekat dengan orang soleh gitu. Aku mah ya sebel sama si teteh itu naon gitu, dikit-dikit teteh ngaos yuk, teteh ngaos yuk dulu orang dah tuh ngaos dia kan capek orang tuh. Senin orang teh ngaos, Salasa, Rebo tah 3 kali orang diajak, Kemis 8 orang mah capek. Nah, jadi kudu sabar Bu, ibu kudu sabar kalau punya suami soleh, karena suami soleh mah ibu keur nonton drama Korea nu jam genep teh tah nu bentrok jeung aya naon lah pokoknya aya impres gitulah gitu kan. Nah dari Anda orang mah para nonton cenah ya kan. Sebelumnya ada Encounter, setelah itu ada What's Wrong with Secretary Kim. Ayeuna teuing naon judulnya teh. Ibu aku nggak nonton, aku cuma cerita. Gimana? Ibu teh kudu sabar kalau suami ibu soleh teh kudu sabar. Ibu lagi nonton, hari mama kalau kan nonton sholat atuh mah, kita pan, berarti teh sabar. Kudu nama alhamdulillah punya suami teh soleh. Suami ibu kudu sabar kalau istrinya soleh, ya kan gitu. Ayah sholat atuh kamol ya kan gitu. Ayah mamamu udah sholat, ayah udah sholat belum? Kudu sabar ngadepin orang soleh teh. Kadang-kadang kan yang satu soleh yang satu enggak. Nah yang nggak soleh teh sok rudet tah kan gitu. Matak saya mah kalau ada pengajian gini teh semangat karena saya tahu Anda kan orang-orang soleh. Jadi saya teh kadang hoream sebenarnya namanya kudu sumpah demi Allah sih. Sebenarnya orang teh hoream, geus hoream, tapi kan cek Quran ge sabarlah kamu berada di tengah orang-orang soleh yang pagi sampai petang ingat kepada Allah. Akhirnya ya udahlah ka dieu we. Kita rada kapaksa sebenarnya. Artinya apa? Kadang kita kudu melawan. Oh ini orang-orang soleh, saya dekat gitu. Karena nanti ada kata-kata lain. Lihat ayat berikutnya, ya. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu berpaling dari mereka. Nah ayat berikutnya, wala tuti' man aghbalna qalbahu dan jangan kamu ikuti selera orang-orang yang diperbudak hawa nafsu.
Jadi kamu jangan ikuti lingkungan yang seleranya diperbudak hawa. Paham maksudnya, Bu? Jadi gini, kita ini kudu sadar bahwa lingkungan itu bisa membentuk kita. Kalau saya kan sabar ngadepin lingkungan soleh-solehah, saya kudu sabar menghadapi lingkungan soleha. Kenapa? Sebab saya salah dikit, ibu tegur. Saya belum sholat, ibu tegur. Nah, berarti saya kudu sabar. Tetapi Allah mengatakan, wala taqdu ainak, jangan kamu berpaling. Dan terus apa? Dan kamu wala tuti man aghfalna qalbahu, jangan kamu ikuti orang yang hatinya lalai. Bu, kadang-kadang kita berada di lingkungan yang hatinya lalai, kita tuh jadi kabawakeun. Ibu teh tara ngagosip ngan kulantaran Ani, Rita, Wiwi, Sinta, Susi sama Santi ya. 5 kan? Siapa lagi? Saha ulangi tadi. Rina, Ani, Sinta, Susi, Wati, 5an. Nah, Anda teh tara gosip, tapi nu lemahnya teh sok ngagosip. Anda jangan sampai terbawa arus. Ya, bahkan Anda kudu udahlah, nggak usah ngomongin orang, lebar sayang amal kita jadi dipindahin ke dia gitu. Hari Anda mah kan ngingetin temen Anda kalah kaki, oh gitu, pantesan orang kira ada curiga. Akhirnya Anda teh terlibat. Nah, jangan kamu ikuti lingkungan yang diperbudak hawa nafsu begitu ya. Nih teman-teman cangcuters, mungkin yang lain mah duduk teh minum alkohol, bukan alkohol nu paranti lukanya, yang memabukan apa kata teman-teman teh orang majus hari mana tuh juga banci ame sehat orang majus, orang minum nganjus tambahan homer seetik. Ente orang majus lah jus. Nah, jadi teman-teman kita ini orang lain, ini mah contoh ya kan, saya nggak tahu nih, aslinya nggak tahu. Orang-orang lain mungkin aya nu rada puyeng segala macam, tapi mereka mah nu hiji jus jeruk, nu hiji jus alpukat, nu hiji kabeh jus ya. Paling banter kopi, teh. Nah, berarti jangan kamu ikuti orang yang diperbudak hawa nafsu. Gitu. Nah, penting harulang gitu. Cik ibu teh, udah urang ge. Nah, sok we. Kadang-kadang kita teh terjerumus dosa karena lingkungan. Iya, kadang-kadang ya. Tapi mungkin nggak kita jadi berbuat baik juga karena lingkungan. Iya, di antara Anda teh ada yang kesini teh karena diajak babaturan. Ayah, teh kudu ditunjuk ayah we. Ayah ada kan gitu. Mana ke mana ngaji? Nggak sayang ngaji. Orang ngaji. Akhirnya maneh aing Otak pas saya ngomong gitu teh langsung ngebit tuh dengekeun. Nah, tahu jadi saya tahu di dia jadi ayah. Nah, di dia duaan, di dia opatan tuh bali dia teh. Pasti ke tah dengekeun. Gitu. Cek orang nurut. Akhirnya nu sautu mah keluar rodet keluar. Tapi itu teh aya kata. Nah, jadi orang terjerumus dosa satu karena faktor, dua faktor. Ibu bapak coba bayangkan. Hal ini saya sampaikan supaya kita waspada gitu loh. Oh iya, menurut Quran walaupun orang itu soleh boleh jadi faktor eksternalnya begitu dahsyat sehingga terbawa. Bukan berarti Anda kudu jadi kuper, enggak. Yang penting Anda punya sikap bahwa saya begini, silahkan Anda begitu, saya mah enggak. Nah, nanti orang lain akhirnya menghargai kita, sikap kita ya. Nah, oke, sekarang setelah kita tahu yang menyebabkan orang itu apa Bu? Terjerumus dosa ada dua, faktor internal dan eksternal. Nah, sekarang sekiranya kita terjerumus dosa, nah kita tuh nggak boleh nyalahin orang. Misalnya saya terjerumus dosa, kan gini, bisa karena internal lemah, bisa karena eksternal yang kuat ya. Iya mah, karena jiwanya lemah, eksternalnya kuat, pasti cepat.
Tapi begitu satu saat saya dan Anda, kita semua terjerumus dosa, satu hal, nggak boleh nyalahin siapapun. Saya belajar dari mentalnya Nabi Adam. Coba Anda lihat ketika berbicara tentang Nabi Adam, itu di Al-Baqarah ayat 30-an. Itu kalau ditinggalin kayak di rumah lama rudet bukaan, dengerin aja. Damu kaget, mananya mana gitu. Udah dengerin aja. Pokoknya Anda nanti kalau di rumah baca 30-an ke sini sampai 37, 38 sampai 40. Itu cerita tentang peristiwa ketika Allah berfirman, "Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Adam, kau tinggal di surga. Kau tinggal di surga dengan istrimu. Tapi satu, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu tinggal di surga, tapi satu hal, kamu nggak boleh dekati pohon ini. Apapun boleh nikmati, satu, jangan mendekati pohon ini. Di ayat berikutnya, fa'azallahuma syaiton, setan membisikkan buruk, dorongan buruk, dan akhirnya Adam tergelincir. Ini lagi cerita apa, Bu? Nabi Adam, Nabi. Kabayang tuh Nabi wae tergelincir, komo jiga nu kararia tuh. Komo jiga nu kieu, komo nu kieu mah. Iya, Nabi Adam aja tergelincir. Anda lihat, aduh teksnya itu sampai saya hafal. Fa'azallahuma syaiton, setan menggelincirkan. Lalu Adam melakukan pelanggaran, tapi begitu melakukan pelanggaran langsung nyadar, ya, langsung taubat. Pertaubatannya ini direkam di surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Itu pertobatan Nabi Adam. Coba perhatikan sahabat-sahabat sekalian, lihat pertobatan Nabi Adam. Tadi di Al-Baqarah dijelaskan fa'azallahuma syaiton, setan menggelincirkannya. Jadi Nabi Adam melakukan pelanggaran karena tergoda oleh setan. Jelas eksplisit kan? Tapi Anda lihat pertobatannya, iya kudu belajar kita ini. Apa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya mendolimi diri saya salah ya Allah. Kalau engkau tidak memaafkan saya, tentu saya termasuk orang yang rugi. Bu, apakah Nabi Adam nyalahin setan? Nabi Adam tidak bilang, ya Allah, ya gara-gara setan ya Allah, setan dahsyat banget ya Allah, akhirnya saya terjerumus dosa, ini gara-gara setan ya Allah, ampuni saya. No, tidak nyalahin setan. Mata ibu nggak boleh, ya Allah, ini gara-gara calon suami saya ya Allah, gara-gara calon suami saya ya Allah. No, tidak perlu Anda nyalahin calon suami. Kenapa? Dah kalau Anda nak kuat mah mal bisa. Makanya kudu belajar, kalau salah jangan nyalahin orang. Kalau ibu masak nasi goreng, kata suami teh, mama ini nasi goreng teh ini keras pisan, asa beling, asa juga beling. Ibu kan sok nyalahin, ayah ya teh komporna geura panas teuing. Nyalahkeun saha? Kompor. Ayah di dia tahu ayah. Mama hari pergi-pergian teh baju teh kudu rapi atuh, ini apa? Kusut gitu. Istrika ana butut. Ku mamah geus diistrika, tapi kan merengkel. Atuh Bu, akalan lamun nu kitu semprot heula atau ditilami. Atau dikasih kain, disemprot kainnya, atau ibu yang lebih modern, beli dong istrikaan uap. Bagaimana? Jadi ibu tong nyalahkeun, mama eta kerudung ini risek gitu atau era tuh istrikaan butut. Jadi Anda nyalahkeun saha? Jangan begitu ya. Mah ari Ustad Aam ngajelaskeun naon? Teuing teu ngarti manehna ngomongna ka ditu ka dieu ka dutur. Pokona ti mimiten Nabi Adamnya nepikeun ka teu ngarti. Orang nyalahkeun saya, bodoh we Anda atuh. Maaf ya rada kasar. Kadang-kadang guru teh sok jadi tertuduh, tahu nggak?
dosen teh suka jadi tertuduh, ya kelakuan Anda baheula. Neng, kenapa skripsi nggak beres-beres? Ayah, ya Allah, eta pembimbingna ayah. Urang nyeri hati sebagai pembimbing. Dari mana nanti tara datang ke urang teh? Sugan, Pak, ini skripsi saya, Pak, ini tesis saya. Tara, malah ku urang di WA. Kamu tesis sudah sampai mana? Insya Allah, jawabnya. Kamu tesis sampai insya Allah. Hari dia ngomong ke orang tuanya, eta dosen pembimbingna, ya Allah, ini susah dihubungi. Padahal eta salah si mahasiswa, dosen mati salah. Ini pembelaan saya sebagai dosen, saudara-saudara. Jadi akhirnya kita jadi tertuduh. Padahal si mahasiswa nawe nu teu aya kadaek atau memang rada bodoh eta mahasiswanya. Tapi sabodoh-bodohna mahasiswa ari udah konsul sama kita mah sebagai dosen pasti diberitahu. Da sok karunya atuh Bu. Mun aya mahasiswa salah deui, datang salah di akhirna geus salah. Pas ek sidang teh anggap bener antep. Nah, gitu. Oh gitu geus anggap bener. Karunya aya urang geus bosen 3 tahun. Lulus akhirnya mah. Jadi yang ingin saya katakan di sini apa? Kita itu seringkali suka nyalahin orang. Ya. Geuleuh teh saya kan naik mobil di Jalan Surya Sumantri. Ayo ibu-ibu pakai motor di tengah. Rihting teh ke kanan tik 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 tik. Padahal Anda tahu kan di Surya Sumantri kan ditutup jalur teh sabda ku tembok. Tik tik tik. Saya mah ek sabar ngan mobil di tukang saya tidit gitu. Akhirnya saya tidit eta si ibu teh ngisi kalau ke kita apa kemarin tidit balik kita cek urang mah ngisi ya. Jika nama jamaah di dia udah saya mah curiga sama kia gini. Ini si Pak Am langsung gitu. Pas ningali mobil saya D44, oh si Pak Am langsung gitu. Kan cek saya teh, cik atuh Bu mun pelan, mun motor mah ngarasa motor disisil. Sorry ya disisi. Jeung eta rihting teh nu balik atuh. Manya belok ke kiri rihting ke kanan. Tik 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 tik. Wah, keruas. Tek teh mana teh ke? Aku curiga di dia ayah. Oke, jadi yang ingin saya ingatkan pada Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ternyata kita ini kalau berbuat salah jangan nyalahin orang, itu aja. Nah, sekarang amalan apa yang akan melebur dosa kita? Amalan apa yang akan melebur dosa kita? Pertama, pelebur dosa itu adalah muhasabah dan taubat. Ini muhasabah dan taubat mah nyatu. Jadi apa? Muhasabah dan taubat. Introspeksi diri dan perbaikan diri. Apa Bu? Introspeksi diri dan perbaikan diri. Introspeksi diri dijelaskan di surat Al-Hasyr ayat 18. Perbaikan diri disebutkan di surat Al-Furqan ayat 70-71. Jadi di dua surat itu Anda banyak ayatnya, tapi saya kasih yang gampang dicerna saja oleh Anda. Muhasabah, introspeksi diri dan perbaikan diri. Jadi kalau kita ingin dilebur kalau dosa-dosa kita ingin dilebur, apa? Muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri dan taubat, perbaikan diri. Jadi muhasabah dan perbaikan diri mah bersebelahan, nggak bisa misah. Nggak mungkinlah saya taubat kalau tidak saya muhasabah. Dan konsekuensi dari muhasabah harusnya taubat, begitu. Ya, surat Al-Hasyr ayat 18 dan surat Al-Furqan ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah dan kamu harus introspeksi diri. Ayatnya nyuruh apa? Lalu di surat Al-Furqan ayat 77-1-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Orang-orang yang bertobat, berhenti
dia meningkatkan amal solehnya. Wa amala amalan soliha, wa amila amalan soliha. Jadi yang namanya pelebur dosa itu introspeksi diri, perbaikan diri. Tahu kekurangan kita apa, kelemahan kita apa, terus perbaiki diri. Begitu, ya. Jelas, Bu? Yang kedua, yang akan melebur dosa adalah kita berusaha untuk memakmurkan masjid. Apa, Bu? Memakmurkan. Ibu kesini, kira-kira dosa ibu dilebur tidak? Benar atau jawabnya? Iya, jawabnya wallahu alam apa insya Allah? Memakmurkan masjid. Kata Nabi, siapa yang keluar rumah datang ke masjid, tidak ada yang menggerakkan hatinya kecuali ingin dapat ridho Allah. Setiap langkahnya jadi pelebur. Tiap orang yang keluar rumah, dia ingin mencari ilmu di majlis, maka setiap langkahnya jadi akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Gitu. Dan Anda tahu, pengampunan yang paling hebat adalah justru ketika kita masuk ke liang lahat. Karena Bu, Pak, ternyata di alam kubur itu ada satu momen, saya belum ke sana tapi menurut hadis, itu sebelum Anda gini sotoy, sebelum Anda gitu saya mentahkan dulu. Jadi amalan pelebur dosa itu ternyata, Ibu Bapak, saya ingin bercerita